Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel. Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang duka mendalam kepergian putri tercinta Rasulullah SAW. Beberapa bulan sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kesedihan ditinggal ayahnya telah merampas ketenangan batin Sayyidah Fatimah alaihissalam. Setelah wafatnya Nabi, beliau melalui hari-hari dengan kesedihan dan duka, sehingga beliau terbaring sakit hingga akhir masa hidupnya. Hanya satu hal yang menenteramkan hati Sayyidah Fatimah alaihissalam, yaitu janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal dan berkata, "Putriku, setelahku, kau adalah orang pertama yang akan bergabung denganku." Sayyidah Fatimah alaihissalam pada malam terakhir memimpikan ayahnya yang berkata kepadanya, "Datanglah padaku, karena aku sangat merindukanmu." Di dalam mimpi, Sayyidah Fatimah alaihissalam menjawab, "Demi Allah, aku lebih merindukan pertemuan denganmu." Kemudian Rasulullah SAW dalam mimpi itu memberikan kabar kepada putrinya, "Kau akan bersamaku malam ini." Pada detik-detik terakhir, Sayyidah Fatimah alaihissalam memanggil Imam Ali alaihissalam, sementara singa Allah itu menitikkan air mata. Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam menatap suaminya Ali alaihissalam dan berkata, "Wahai sepupu, aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku memiliki beberapa wasiat." Imam Ali alaihissalam menjawab, "Pesankan apapun yang kau inginkan." Lalu Ali bangkit dan duduk menghadap Fatimah alaihissalam. Sayyidah Fatimah alaihissalam berkata, "Kau tidak pernah melihat kebohongan dan khianatan dariku. Dan sejak kau memulai hidup denganku, aku tidak pernah menentang." Ali alaihissalam menjawab, "Aku berlindung pada Tuhan. Kau lebih tahu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik, lebih terhormat, lebih murah hati, dan lebih saleh bagiku untuk menentang. Jauh darimu, sangat berat untukku. Kehilanganmu adalah bencana yang tidak ada hal lain yang menyakitkan dan lebih menyedihkan. Demi Allah, aku bersumpah ini adalah bencana yang tidak mampu kukabumi, dan tidak ada yang dapat mengisinya." Kemudian keduanya mulai menangis. Ali meletakkan kepala Fatimah di dadanya dan berkata, "Pesanlah apapun yang kamu inginkan. Aku akan melaksanakannya dan aku akan mengutamakannya daripada diriku sendiri." Sayyidah Fatimah berkata, "Jangan sampai orang-orang yang telah menzalimiku dan menistakan hak-hakku mendatangi jenazahku. Mereka adalah musuhku dan musuh Rasulullah. Jangan sampai mereka sholat untuk jenazah. Saat semua mata terlelap, makamkan aku di malam hari." Kesedihan luar biasa meliputi Madinah. Gang-gang kota itu benar-benar senyap diliputi kesedihan. Putri kesayangan Rasulullah SAW pada hari itu meninggal dunia. Imam Ali alaihissalam, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra, tenggelam dalam kesedihan yang luar biasa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa yang terlintas dalam benak Imam Ali saat istrinya yang juga putri kesayangan Rasulullah SAW meninggal dunia. Saat Rasulullah SAW meninggal dunia, Sayyidah Fatimah benar-benar kehilangan dan sangat sedih. Kondisi pasca wafat Rasulullah tidaklah ramah. Fenomena inilah yang membuat kesedihan berlarut-larut Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tak lama setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Sayyidah Fatimah menyusul ayahnya. Menjelang wafat Sayyidah Fatimah,
alaihissalam, anak-anak Imam Ali alaihissalam, menangis memandang ibunda tercinta yang akan menemui ajalnya. Sayyidah Fatimah setiap kali membuka matanya, ketenangan hati meliputi anak-anaknya. Kali ini, Sayyidah Fatimah Zahra membuka mata dan meminta Asma, salah satu pendamping setianya, untuk mengambil air untuk berwudu. Sayyidah Fatimah Zahra berwudu bersiap-siap menemui kekasih sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Fatimah memandang anak-anaknya dengan penuh kegelisahan dan kemudian menyampaikan pesan-pesannya kepada suaminya, Imam Ali alaihissalam. Imam Ali adalah orang yang paling sedih setelah wafatnya Sayyidah Fatimah Zahra. Imam Ali setiap kali melihat Sayyidah Fatimah Zahra lupa akan seluruh kegelisahan dunia. Sayyidah Fatimah Zahra benar-benar menjadi sumber kebahagiaan bagi Imam Ali. Akan tetapi bagi Imam Ali, kondisi itu akan berubah drastis tanpa kehadiran Sayyidah Fatimah Zahra. Terkait kebesaran Sayyidah Fatimah Zahra, Rasulullah SAW bersabda, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melekat dalam hati dan jiwa mendalam Zahra, yang mampu menyingkirkan segalanya saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatimah adalah bagian dari hati dan jiwaku. Barang siapa yang menyakitinya, sama halnya ia menyakitiku dan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rela. Hadis di atas itu diucapkan oleh manusia terbaik di alam semesta dan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak diragukan lagi, keagungan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam menghantarkan ke derajat yang luar biasa di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, putriku yang mulia, Fatimah adalah pemimpin perempuan dunia di seluruh zaman dan generasi. Ia adalah bidadari berwajah manusia. Setiap kali Fatimah beribadah di mihrab di hadapan Tuhannya, cahaya wujudnya menyinari malaikat, layaknya bintang gemintang bersinar menerangi bumi. Keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki Sayyidah Fatimah bukan hanya disebabkan ia adalah putri Rasulullah. Apa yang membuat pribadinya menjadi begitu luhur dan dihormati? Lantaran akhlak dan kepribadiannya yang sangat mulia. Di samping itu, kesempurnaan dan keutamaan yang dimiliki Sayyidah Zahra adalah mengungkapkan sebuah hakikat bahwa masalah gender bukanlah faktor yang bisa menghambat seseorang untuk mencapai puncak kesempurnaan. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi yang sama untuk meraih kesempurnaan. Kepribadian Sayyidah Fatimah yang begitu mulia, baik secara personal maupun di lingkungan keluarga dan sosialnya, menjadikan dirinya sebagai manifestasi nyata nilai-nilai Islam. Ia adalah contoh manusia teladan, seorang istri dan ibu yang penuh pengorbanan. Ia adalah contoh manusia sempurna yang seluruh wujudnya penuh dengan cinta, iman, dan makrifah. Jiwa dan pribadi Fatimah mengenal konsepsi kehidupan yang paling luhur di rumah wahyu. Di sisi pribadi agung Rasulullah SAW, setiap kali Rasulullah memperoleh wahyu, dengan penuh seksama Sayyidah Fatimah mendengarkan ajaran hikmah yang disampaikan oleh sang ayah kepadanya. Sebegitu mendalamnya cinta kepada Allah dalam diri Fatimah, sampai-sampai tak ada apapun yang diinginkannya kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, wahai Fatimah, apapun yang kamu pinta saat ini katakanlah, sebab malaikat membawa wahyu tengah berada di sisiku. Namun Fatimah menjawab, kelezatan yang aku peroleh dari berkhidmat kepada Allah membuat diriku tak menginginkan apapun kecuali agar aku selalu bisa memandang keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di umur pendek, Sayyidah Fatimah mengalami berbagai peristiwa penting,
Meski berumur pendek, putri kesayangan Rasulullah SAW ini mempunyai peran luar biasa. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah syarat dengan pesan keluarga, politik, dan sosial. Selain itu, Sayyidah Fatimah Zahra juga mencerminkan seorang hamba yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dirasakannya sama sekali tak tergantikan dengan segala kenikmatan dunia. Dalam riwayat disebutkan, Sayyidah Fatimah dan keluarganya berpuasa 3 hari berturut-turut dan cukup berbuka dengan air karena ingin bersedekah pada orang-orang miskin. Kehidupan Sayyidah Fatimah alaihissalam dengan kedermawanan. Beliau juga beribadah dari malam hingga pagi. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kerinduan tersendiri bagi Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra dan Imam Ali sangat sederhana. Meski hidup sederhana, keluarga putri kesayangan Rasulullah SAW diliputi rasa kebahagiaan yang melimpah. Rumah kecilnya penuh dengan aura spiritual yang juga menjadi tempat bertumpunya orang-orang yang tidak mampu. Di penghujung umurnya, Sayyidah Fatimah Zahra hanya menyampaikan wasiatnya kepada suaminya, Imam Ali alaihissalam. Ini menunjukkan ketulusan dan ketaatan Sayyidah Fatimah Zahra kepada suaminya, Imam Ali alaihissalam. Ketulusan dan pengorbanan Sayyidah Fatimah Zahra atas suaminya telah menciptakan keluarga ideal dan manusia-manusia besar dalam sejarah umat manusia. Demikianlah kisah duka putri tercinta Rasulullah SAW kali ini. Semoga memberikan manfaat dan pelajaran yang begitu bermanfaat untuk hidup kita, agar kita selalu mencintai Rasulullah, keluarga, dan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.